Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast Ren, podcast pesantren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan dalam rangka menyambut Ramadan tahun ini, podcast Ren punya sajian khusus yaitu FAQ Ramadan, yaitu sajian yang berusaha merangkum pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan berulang-ulang setiap kali Ramadan. Dan di episode pertama FAQ Ramadan ini, kita mau ngebahas 7 pertanyaan yang sering muncul berhubungan dengan niat sahur dan berbuka puasa. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya nggak sendiri, saya ditemani oleh sahabat saya, Ustadz Aceng Abdul Qadir. Beliau ini adalah pengajar di Ponpes Al-Ittihad dan lulusan Ponpes Lirboyo, Kediri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Gus Irfan. Alhamdulillah bisa bertemu kembali. Ya. Terima kasih nih Ustadz udah meluangkan waktu. Jadi di podcast kali ini tuh pengen nanya beberapa pertanyaan yang mungkin jadi pertanyaan banyak orang di luar sana setiap kali Ramadan. Nah, yang pertama itu pengen nanya soal niat. Misalkan ada orang yang dia lupa belum sempat niat, terus keburu subuh. Nah, itu gimana? Apakah dia harus tetap menahan lapar dan haus sampai maghrib? Ataukah dia bisa berniat puasa? Ataukah gimana nih, Ustaz? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu fardunya saum itu adalah niat. Ya. Kemudian itu tidak lepas dari waktu. Antara niat itu nanti waktunya berbeda-beda di antara ibadah. Nah, untuk puasa niat di malam hari sesuai dengan hadis Nabi, malam yubayyid qoblal fajri fala siyamalahu. Barang siapa yang tidak menginapkan niat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi ini disimpulkan bahwa niat itu wajib di malam hari untuk puasa. Ya. Kenapa? Karena ketika kita niat itu disertai dengan pekerjaannya, ini sulit sekali. Karena awal pekerjaan puasa adalah terbitnya fajar. Untuk disertakan, dibarengkan dengan fajarnya, terbitnya fajar ini sulit, sehingga Islam meringankan dengan sebelumnya, yaitu di malam hari. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kalau seandainya lupa tidak niat, atau sengaja bahkan tidak niat di malam hari, ya tetap dia berarti tidak melaksanakan fardu puasa, maka dia tidak berpuasa pada hari itu, dengan konsekuensi dia harus imsak. Sebagaimana tadi Irfan katakan, menahan makan dan minum sebagaimana halnya orang yang berpuasa. Ya. Nah, itu. Dan di dalam Fathul Mu'in ada solusi untuk, ya ini kebetulan awal puasa, ada solusi yang dikatakan di sana adalah sebaiknya kita niat untuk semua hari di bulan Ramadan. Jadi satu niat itu untuk 1 bulan. Jadi niat puasa untuk 1 bulan. Ya contohnya nawaitu shauma jami Ramadhana. Saya niat puasa semua hari di bulan Ramadan. Tapi dengan catatan ini harus ada niat taklid kepada Imam Malik. Itu di dalam Fathul Mu'in dijelaskan, itu dianggap anjuran yang bagi, karena antisipasi ya. Antisipasi nanti takutnya lupa dan sebagainya. Nah, ini menarik nih, Ustadz. Jadi ada niat yang 1 bulan penuh. Nah, kalau misalkan kita berniat 1 bulan penuh itu, misalkan di malam pertama Ramadan kita berniat 1 bulan penuh. Nah, apakah setelah berniat 1 bulan penuh itu kita harus melanjutkan niat untuk hari itu juga, atau misalkan cukup dengan hanya niat 1 bulan? Oh ya. Jadi di sini ada apa ya, kayak antisipasi gitu bahasanya. Jadi bukan mengikuti niat dengan cara mazhab Maliki, bukan. Tapi mazhab Maliki sebagai solusi di dalam mazhab Syafi'i. Nah itu. Jadi tetap tiap hari kita puasa, dan apabila nanti ya
lupa niat di malam hari, maka dia dianggap orang yang berpuasa. Karena sudah niat untuk sebulan pada awal Ramadan. Ini kan menjadi benar-benar apa ya? Ya la yukallifullahu nafsan lah, illa usaha gitu kan. Tidak akan memberatkan tidak akan. Nah, kalau gitu berarti niat yang untuk sebulan penuh itu yang sebagai antisipasi atau sebagai ini ya kayak cadangan gitu ya, backup kalau misalkan pasukan pertamanya gugur karena ceroboh gitu. Gitu. Nah kalau misalkan gitu, apakah niat yang sebulan penuh ini misalkan ternyata ada pendengar nih atau penonton podcast yang baru nonton ini di hari kedua atau hari ketiga dan nggak ngeh untuk niat sebulan penuh, boleh nggak niat sebulan penuh tapi niatnya misalkan di malam yang kedua atau ketiga gitu misalkan? Atau harus di malam pertama? Khusus untuk yang baru dengar, ini boleh di hari kedua untuk yang baru dengar. Tapi jangan sampai menunda di hari ketiga itu. Gitu ya. Sampai menunda di hari ketiga. Jadi ini kan termasuk perkara yang samar di dalam agama Islam dan ini harus dipelajari dalam kitab kuning sehingga termasuk perkara yang khafi. Yang tidak yang tidak umum diketahui oleh orang Muslim sendiri gitu. Ya, sholat wajib kan itu bahkan orang non Muslim pun tahu ya. Kalau di dalam Islam ada sholat. Nah, ini beda dengan masalah niat untuk 1 bulan ini. Makanya ketika mendengar di hari kedua, misal ini tayang nanti hari ke-1 ya. Nah, untuk hari kedua gak masalah, niat di situ gak masalah. Ya, gak masalah. Karena baru tahunya hari itu, maka dia kalau mau ikut solusi tersebut, maka pada malam tersebut harus niat. Jangan ditunda. Kecuali kalau memang udah tahu ya, kalau udah tahu harus di malam pertama puasa ya. Kalau tahu, maka harus di malam pertama. Kalau belum tahu ya udah kedua aja. Kapan dia tahu? Ya langsung niat. Oke, nah itu tadi untuk teman-teman yang punya kekhawatiran lupa niat, ada solusinya, silakan dilaksanakan sebagai cadangan gitu ya dengan taklid kepada Imam Maliki. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz, ada pertanyaan yang juga sering ditanyakan, kalau misalkan sahur terus ternyata keburu imsak. Nah, terus kita masih makan gitu. Itu sebetulnya apakah puasa kita jadi batal karena keburu imsak gitu ataukah gimana Ustaz? Ya. Awal puasa itu kan tulu'il fajri. Jadi awal puasa itu terbitnya fajar atau masuknya waktu subuh. Jadi kalau imsak itu biasanya sebelum waktu subuh. Ya. Kalau dalam hadisnya dikatakan sunnah kamu menahan dari makan dan minum 50 ya sekitar membaca ayat Al-Quran sebanyak 50 ayat lah. Kalau dalam seperti itu. Jadi, nah itu dijadikan sebagai dalil imsak. Gitu ya. Oke. Nah, jadi sunnah untuk sebelum tulu'il fajri itu melakukan imsak tidak makan dan minum seperti waktu yang cukup untuk membaca ayat Al-Quran sebanyak 50 ayat. Dari situlah dikira-kirakan bahwa 50 ayat itu ya berapa itu? Bisa 10 menit biasanya ya. Bisa 10 menit apa 5 menit gitu. Ya 5 menit lah ya. Berarti sebetulnya untuk teman-teman yang kayak kaget ketika sahur tiba-tiba ada suara imsak, jangan takut untuk misalnya menuntaskan makan atau minum gitu ya, karena nggak jadi batal. Ya jangan itu. Jadi bukan awal puasa itu, tapi sunnah. Ya. Nah, jadi khawatir nanti kalau nggak ada imsak nantinya banyak orang-orang yang bablas bablas gitu ketika makan enak-enak ternyata udah subuh, padahal dikhawatirkan sekali. Makanya dalam Islam pun ini imsak ini membantu untuk tidak sulit umatnya gitu ya, tanya imsak. Biar ya, ada untuk waktu. Orang-orang yang imsak ya makanya misalkan orang-orang yang tidak
yang tidak setuju dengan adanya imsak ya gimana solusinya terserah ya. Yang penting imsak ini ada juga. Iya. Justru imsak itu Sunnahnya. sebetulnya bisa ini ya, ngasih waktu untuk kita kayak gosok gigi, terus kayak bersih-bersih lah istilahnya, biar nanti Ya, setelah fajar datang nggak ada sisa makanan yang berpotensi ketelen gitu. nah, cocok itu Gus, benar. Ya seperti itu. Ya kalau orang yang memang teliti ya mengambil hikmah dari suatu anjuran itu pasti akan melaksanakan dengan sebaiknya. Seperti tadi membersihkan apa yang mengkhawatirkan nanti di siang hari. Bagus itu. Nah, kalau ini nih, kalau misalkan justru malah ada orang yang saya emang nggak mau sahur gitu. Nah, itu sebetulnya ada dampaknya nggak sih ke puasa? Apakah jadi pahala puasanya berkurang ataukah misalkan nggak masalah sama sekali? Ya, antara puasa itu puasa memiliki pahala ya, dan yang berkaitan dengan puasa juga memiliki pahala. Ketika puasa itu sendiri dilakukan maka ya ada pahala puasa, dan ketika yang berkaitan dengan puasa dilakukan maka pahalanya pun bertambah gitu kan. Untuk sahur itu termasuk sunnah muakkad. Jadi bukan hanya sunnah tapi sunnah yang sangat dianjurkan gitu kan. Sunnah yang sangat dianjurkan. Itu memang jelas ya hadis Nabi, kemudian disimpulkan oleh ulama lewat usul fikihnya sehingga menetapkan hukum sunnah muakkad dalam sahur. Dan sahur ini kan sunnah juga untuk diakhirkan gitu kan. Sunnah juga untuk diakhirkan gitu. Kemudian untuk buka sunnah untuk dipercepat, diawalkan sunnah itu. Disegerakan waktu itu. Nah, ya untuk sahur gitu mungkin. Jadi kalau memang orang yang sahur ya berarti dia dapat punya pahala sahurnya. Dapat pahala sahur meskipun dengan air. Meskipun dengan segelas air, pokoknya diniati sahur jadi pahalanya. Bukan berarti banyaknya semakin banyak sahur semakin banyak porsi sahur semakin banyak pahala ya enggak. Tetap untuk makan kita ke ahlaknya Rasul yaitu ya kenyang berhenti sebelum kenyang. Jangan setelah kenyang berhenti, jangan. Atau setelah kenyang malah terus makan gitu ya. Itu ya betul sahur ya. Tetap meskipun dengan hanya segelas air itu pahala gitu. Oke, nah itu tadi sahur. Nah sekarang kita coba gerak ke buka nih. Nah berbuka itu kan kita selalu semua orang tahu bahwa berbuka itu sunat dengan yang manis-manis gitu ya. Kalau dalam hadis Nabi kan disebutkannya kurma karena mungkin konteks produk pertanian di sana adalah kurma. Nah kalau di kita kan kemudian yang manis ini dibuat sedemikian rupa, berakulturasi dengan kultur sehingga kemudian kayak melahirkan jenis makanan yang banyak banget, kolak lah, terus apapun banyak banget gitu. Nah ini sebetulnya apakah kalau kita berbuka dengan yang manis dalam bentuk kolak atau sirup dan lain sebagainya, tidak kurma gitu, apakah kita dapat padilah keutamaan iftar dengan yang manis tadi? Ya. Fadilah dengan yang manis itu salah satunya yang pertama dengan kurma, dan yang kedua kalau tidak ada kurma dengan manis yang lain. Kecuali manisnya wajah si dia itu ya akan masuk. Ini seperti tadi kolak gitu. Tapi tetap yang urutan pertama manis adalah kurma. Ya. Karena berarti kalau kepada Nabi. Kalau Ustadz di rumah nggak perlu pakai yang manis-manis berarti ya, karena begitu udah begitu lihat yang temen bukanya udah langsung cukup gitu ya. Iya. Ibunya anak dilihat manis cukup. Itu gitu. Tetap yang pertama manis adalah kurma. Kemudian padilah manis ya itu bisa digantikan dengan ya sesuai dengan adat kita selera atau gitu ya. kultur selera gitu kan boleh itu. Meskipun tetap yang pertama adalah kurma. Dan ini ketika kolak dibandingkan dengan air tetap kolak ini. Oke. Nah ya karena air gak manis kan, air tawar itu kayak kolak sunahnya itu. Nah, jadi sebetulnya sebelum minum air putih gitu ya yang nggak berasa,
disunahkan malah yang manis dulu ya, kalaupun nggak kurma, kolak Manis atau dulu, apapun ya. Oke. apapun baru air gitu. Ya. Nah, ya itu kadang-kadang hal yang sepele tapi bisa dampaknya bisa berbeda ya secara Nah, gitu fikih ya. gitu. Jadi kayak ada bahasa fanatik gitu terhadap kurma, ya jangan juga nanti menyampingkan orang-orang yang dapat fadilah Hmm. manis gitu kan. Ya, setuju. Nah, terakhir nih, Ya. kalau misalkan buka, nih kadang-kadang kan yang tricky dari puasa itu azan maghrib. Nah, kalau Mm-mm. misalkan kita menduga sudah maghrib nih, kemudian kita buka. Nah, kemudian di tengah-tengah berbuka, ternyata baru adzan gitu. Jadi kita salah ngeh gitu. Entah mungkin karena karena mendengar sayup-sayup orang lagi tarhiman di masjid disangkanya adzan, Ya. kemudian karena saking semangatnya pengen buka, kemudian makan gitu. Ternyata baru Mm-mm. kemudian padahal belum adzan. Nah, itu berarti apakah karena kita nggak tahu puasa kita dihitung, ataukah kita dianggap ceroboh sehingga puasa kita nggak dihitung tadi? Nah, untuk masalah buka itu mungkin ya, untuk masalah buka itu setelah dijelaskan di dalam kitabnya Fathul Mu'in itu, jadi harus benar-benar ada petunjuk yang jelas. Salah satunya adalah adzan. Jadi ketika masih adzannya, jadi harus ditunggu sampai yakin kalau itu adalah Maghrib ya. adzan. Ya, gitu. Nah, kalau tadi kembali kepada pertanyaan, karena itu dasarnya karena dia sudah ingin ingin berbuka gitu kan. Jadi itu dasarnya pertama ya, dasarnya karena memang apa ya, terlalu apa, nafsu makannya terlalu menguasai dirinya, dia tidak bisa mengendalikan, sehingga itu termasuk orang yang ceroboh. Karena puasanya sudah berjam-jam kan, makanya bukanya juga harus hati-hati. Ya. Apalagi kalau Tapi adzannya baru adzan duhur gitu ya. kalau Disangkanya adzan ada maghrib. makanya insya Allah setiap manusia, setiap individu manusia ketika dengar adzan, kok belum waktunya, pasti ada keraguan dalam hati. Gitu. Ya, kok jam segini udah adzan, nah, padahal gini-gini. Nah, ya, makanya itu tetap batal kalau menurut dalam fikih itu batal karena termasuk Ya. Mungkin itu jadi juga menunjukkan betapa pentingnya untuk kita punya masing-masing jadwal imsakiyah ya. Jadi kayak bisa jadi perbandingan lain gitu selain azan. Ya gitu. Harus ada jadwal, harus benar-benar gitu ya, benar-benar diperhatikan buka sama subuh. Wah, ini menarik nih, Sad. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan yang paling sering ditanyakan setiap Ramadan. Mudah-mudahan jawaban dari Ustadz barusan dapat membantu teman-teman kita yang kemudian mengalami situasi-situasi tadi dan kebingungan soal hukumnya gimana. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Gimana, Tad? Untuk menambahkan yang barusan mungkin saya perlu bacakan sedikit gitu biar yang barusan tentang pertanyaan saya katakan itu batal, karena ini dikatakan puruun ya juzu li soimi al iftaru ya bi khobari adlin bil gurubi. Jadi boleh berbuka puasa bagi orang yang puasa dengan mendengar berita dari orang yang adil bil gurubi tentang terbenamnya matahari. Wa kadza bisimai adanihi, ya. Begitu juga dengan mendengarnya azannya orang adil. Nah, orang adil itu orang yang dapat dipercaya gitu ya, orang adil. Kalau di dalam masjid itu kan sudah ditentukan muadzinnya siapa gitu. Wa yahrumu li syaki al aklu akhiron nahar. Nah, di sini dikatakan bagi orang yang masih ragu-ragu haram makan di penghujung hari, hatta yajtahida, sehingga dia berusaha ya untuk mengetahui bahwa maghrib datang atau belum,
wa yadunna inqidoahu, dan menduga. Kalau menduga itu berarti kemungkinan besar. Setelah ada ijtihad baru ada dugaan. Menduga inqidoahu, telah berakhirnya hari tersebut. Gitu. Jadi kalau pertanyaan kayaknya belum ada ijtihad, gitu ya. Belum ada usaha untuk apakah benar. Ini waktu sudah benar, baru kemudian ada dzon. Kalau pahami tentang pertanyaan. Jadi belum ada ijtihad, sehingga belum ada dzon, belum ada dugaan yang kuat telah masuknya waktu maghrib. Itu mungkin tambahan sedikit. Ya, terima kasih banyak nih. Ini melengkapi pemahaman kita soal pentingnya untuk berbuka dengan hati-hati, dengan kesadaran bahwa waktu memang sudah menunjukkan maghrib dan sudah bisa untuk berbuka. Jadi nggak bisa sekedar buka karena mendengar seolah-olah kedengarannya kayak adzan gitu. Harus dipastikan dulu adzan atau belum gitu ya. Dan harus dipastikan dulu adzan maghrib atau bukan gitu. Nah, kita harus tentukan. Bahaya itu. Oke, itu aja paling. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz udah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Semoga ada manfaatnya. Teman-teman kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan akan coba kami bahas atau kami jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.